Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Semu adalah benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun dapat memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah semua benda masif yang bermasa 0,08 hingga 200 massa matahari yang pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang karet putih dan bintang neutron yang sudah tidak bersinar lagi masih tetap disebut bintang. Matahari bukanlah bintang yang paling besar. Matahari bukan pula bintang yang memiliki cahaya paling terang. Jika dilihat dari ukurannya, matahari termasuk golongan bintang yang berukuran sedang. Sebagai pusat tata surya, matahari memiliki dan memancarkan cahaya sendiri melalui gelombang. Gelombang yang dipancarkan matahari adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang elektromagnetik dapat diartikan sebagai gelombang yang memancar dengan membawa tanpa melalui media lambat yang membawa energi muatan listrik dan magnetik atau elektromagnetik atau biasa disebut radiasi. Berdasarkan panjang gelombang atau spektrum matahari, gelombang elektromagnetik dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, gelombang sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi 10⁻8 Hz sampai dengan 10⁻22 Hz. Sinar gamma dihasilkan dari proses inti dalam atom atau molekul. Sinar gamma merupakan sinar yang memiliki panjang frekuensi paling besar. Yang kedua, sinar X atau sinar Roentgen. Sinar X adalah sinar yang memiliki frekuensi sekitar 300 juta GHz atau sampai dengan 50 miliar juta GHz atau setara dengan 10⁻17 sampai dengan 10⁻19 Hz. Sinar X ini ditemukan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Wilhelm Roentgen saat ia mempelajari sinar katoda. Untuk memproduksi sinar X, maka dilakukan dengan juga sinar X dapat dihasilkan dari proses transisi internal dalam atom atau molekul. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sinar ungu adalah sinar yang datang dari matahari berupa radiasi. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 800.000 GHz sampai dengan jutaan puluhan GHz. Sinar ultraviolet merupakan sinar yang memiliki cahaya yang cukup kuat energinya dan bisa berbahaya apabila datang langsung dari matahari dan mengenai mata manusia. Oleh karena itu, bumi kita dilindungi oleh lapisan ozon atau lapisan atmosfer untuk mencegah datangnya radiasi langsung dari sinar ultraviolet. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang menempati pita sempit di atas sinar inframerah atau sekitar 40.000 GHz sampai dengan 80.000 GHz. Cahaya tampak adalah cahaya yang kita rasakan sehari-hari. Cahaya tampak merupakan cahaya yang dihasilkan dari proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan transisi internal dalam konfigurasi elektron. Yang kelima, yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang memiliki frekuensi antara 300 GHz sampai dengan 40.000 GHz. Sinar inframerah dihasilkan dari proses dalam atom atau molekul berupa benda panas. Sinar inframerah adalah sinar berupa radiasi. Sinar inframerah biasa dimanfaatkan dalam HP, sinar HP yang berupa atau sinar laptop berupa infrared data acquisition. Yang kedua, bisa dimanfaatkan dalam penyembuhan penyakit encok atau cacar. Yang ketiga, biasa dimanfaatkan pada remote TV yang dihubungkan langsung kepada TV melalui LED atau limited emitting diode. Dan yang terakhir adalah melalui sinar atau foto inframerah khusus atau biasa disebut termogram. Unsur penting penyusun matahari. Unsur penting penyusun matahari yaitu hidrogen dan helium. Matahari terdiri atas lapisan-lapisan yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona.
Inti matahari disusun oleh gas yang sangat padat. Fotosfer merupakan lapisan matahari yang paling luar dan tampak bercahaya. Adapun lapisan kromosfer dianggap sebagai atmosfer matahari. Titik matahari. Matahari berumur sekitar kurang lebih 4,5 miliar tahun. Masanya 1,99 kali 10 pangkat 30 kg dengan jari-jari 696.000 km. Kecepatan rata-ratanya 1,4 gram per centimeter kubik. Jarak antar bumi yaitu 150 juta kilometer, memiliki diameter 1.392.000 km, sekitar 109 kali diameter bumi. Rotasinya yaitu 26 hari dengan percepatan gravitasi 274 meter per sekon. Temperatur permukaannya sekitar 6.000 Celcius, sedangkan temperatur pusatnya periode rotasinya yaitu 26 hari dengan percepatan gravitasi yaitu 274 meter per sekon. Temperatur permukaannya sekitar 5.000 Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Sedangkan temperatur pusatnya yaitu 14 juta Celcius sampai 15 juta Celcius. Volumenya sekitar 1,437 kali 10 pangkat 18 km atau 1,3 kali 10 pangkat 6 kali volume bumi. Luasnya diperkirakan 1,96 kali 10 pangkat 12 km atau 1,2 kali 10 pangkat 4 kali luas bumi. Bagian-bagian matahari. Pertama adalah inti matahari, kedua zona radiasi, ketiga zona konvektif. Inti matahari. Inti atau pusat matahari adalah sumber utama dari energi matahari. Di inti matahari terdapat 3 atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton adalah atom yang bermuatan positif, elektron adalah atom yang bermuatan negatif, dan neutron adalah atom yang bermuatan netral. Zona radiasi. Zona radiasi merupakan bagian matahari selanjutnya yang melingkupi daerah inti matahari. Zona radiasi berfungsi sebagai pendistribusi energi. Energi yang terbentuk di inti matahari akan didistribusikan ke seluruh permukaan matahari melewati foton yang ada di zona ini. Foton adalah radiasi hasil reaksi helium dan hidrogen. Pada zona ini sedikit lebih rendah daripada zona inti, tergantung dengan berapa jaraknya dengan daerah inti matahari. Zona konvektif. Letak zona konvektif adalah Letak zona konvektif adalah 70% dari radius inti matahari. Artinya, letak zona konvektif mengisi sekitar 30% dari inti matahari. Pada zona ini terdapat arus konveksi yang digunakan untuk menyalurkan ke daerah atmosfer bumi, yang tentu saja berpengaruh terhadap makhluk hidup. Aurora adalah fenomena alam yang berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala pada suatu ionosfer di sebuah planet, sebab akibatnya karena adanya gaya interaksi antara medan magnet dengan partikel-partikel yang dipancarkan matahari. Gerhana matahari total terjadi apabila pinggiran bulan menutupi pinggiran matahari. Biasanya pada gerhana ini pinggiran bulan lebih besar dari pinggiran matahari atau setara dengan pinggiran matahari. Kedua, sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana yang pada puncaknya hanya menutupi sebagian dari matahari. Pada posisi ini, bulan ini biasanya pinggiran bulan lebih kecil dari pinggiran